Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will learn about element symbol. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang lambang unsur. Element symbol is specific or identity. Each element is given its own chemical symbol, which are usually 1 or 2 letters long from Latin alphabet. Lambang unsur bersifat spesifik atau identik, yang artinya satu unsur akan memiliki lambang unsur tersendiri dan berbeda dari unsur yang lain. Setiap unsur sudah memiliki lambang unsurnya sendiri, di mana biasanya dituliskan dalam 1 atau 2 huruf dari huruf Latin. Capital and lowercase. Every chemical symbol starts with capital letter with the second letter written in lowercase. Cara penulisan lambang unsur adalah selalu diawali dengan huruf besar, dan apabila terdapat huruf kedua maka selalu ditulis dengan huruf kecil. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarang menulis lambang unsur, karena sudah ada aturan yang jelas bahwa huruf pertama harus selalu besar dan huruf kedua apabila ada harus selalu kecil. Stands for. It's easy to tell which element symbol stands for, but sometimes the symbol comes from a name that isn't an English word. Umumnya akan mudah menentukan suatu lambang unsur dari suatu nama unsur, atau sebaliknya menentukan nama unsur dari lambang unsur yang ada. Namun terkadang ada beberapa nama unsur yang tidak sesuai dengan lambang unsurnya, karena nama unsur tersebut memiliki nama tersendiri dalam suatu bahasa. Contohnya, dalam bahasa Inggris ada beberapa nama unsur yang menggunakan bahasa Inggris, namun lambang unsurnya tidak diambil dari nama bahasa Inggrisnya. Begitu juga dalam bahasa Indonesia. Used all over the world. The same chemical symbols are used all over the world, no matter which language is spoken, which make them very useful. Lambang unsur digunakan secara umum di seluruh negara di dunia ini, tidak tergantung dari bahasa apa yang digunakan. Hal ini membuat lambang unsur sangat umum dan dapat digunakan oleh semua orang. For example, hydrogen with symbol H. The origin of the name of hydrogen is from Greek. There is hydro and gen, means water forming. Contohnya hidrogen yang memiliki lambang unsur H. Penamaan hidrogen berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari hidro dan gen, artinya adalah pembentuk air. Hal ini dikarenakan unsur hidrogen merupakan salah satu dari unsur yang membentuk air. The next one is helium with symbol He. The origin of name of helium comes from Greek Helios, meaning sun. Yang kedua adalah helium yang memiliki simbol He. Asal-usul nama helium berasal dari bahasa Yunani yang disebut Helios, yang artinya adalah matahari. Hal ini dikarenakan helium merupakan unsur yang paling banyak ditemukan dalam permukaan matahari. The next one is lithium with symbol Li. The origin of name of lithium comes from Greek lithos, meaning stone. Yang selanjutnya adalah lithium dengan simbol Li, berasal dari bahasa Yunani lithos yang artinya adalah batuan. And then beryllium with symbol Be.
comes from India. Beryl, a mineral from Belur. Yang selanjutnya adalah beryllium yang berasal dari bahasa India, yaitu tepatnya batuan atau mineral yang ditemukan dari daerah Belur. Daerah Belur ini adalah salah satu daerah di negara India. And then boron with symbol B. The origin of the name of boron comes from Arabic borak, mean a mineral borax. Jadi simbol dari boron adalah B, dan nama boron berasal dari Arab, bahasa Arab, yaitu borak, yang artinya adalah batuan boraks. And then carbon with symbol C comes from Latin carbo, meaning coal. Jadi karbon berasal dari bahasa Latin dengan simbol C, artinya karbo. Nah, artinya adalah coal. Coal itu semacam arang gitu ya. The next one is nitrogen with symbol N. The origin of the name of nitrogen comes from Greek nitron gen. It means nitro forming. Nitrogen dengan simbol N, asal usul namanya berasal dari bahasa Yunani nitron gen, yang artinya pembentuk niter. And then oxygen with symbol O. The origin of name of oxygen comes from Greek oxygen. It means acid forming. Oksigen dengan simbol O namanya berasal dari bahasa Yunani oksigen, yang artinya adalah pembentuk asam. And then fluorine with symbol F. The origin of name fluorine comes from Latin fluere. It means to flow. Jadi fluorine dengan simbol F, penamaan fluorine berasal dari bahasa Latin yang artinya fluere. Fluere ini memiliki arti mengalir atau fluida. And then for neon with symbol Ne. The origin of name of neon comes from Greek neon. It means new. Jadi kata neon, unsur neon dengan simbol Ne memiliki nama berasal dari bahasa Yunani dengan nama yang sama, neon, yang artinya adalah baru. Alright, and then for sodium. Sodium in English or natrium in New Latin has element symbol Na, and the origin of the name comes from German natron. Sodium or natrium is one of 11 examples of symbols that has different name between its symbol and its name. For other example, there are potassium or kalium, iron or vellum, copper or cuprum, and then silver or argentum, tin or stannum, antimony or stibbium, tungsten or wolfram, gold or aurum, mercury or hydrargium, and lead or plumber. Jadi selain natrium, terdapat juga unsur lain seperti K,
Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kalium. Kemudian Fe dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya besi. Kemudian Cu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya tembaga. Ag dalam bahasa Indonesia kita sebut perak. Kemudian Sn dalam bahasa Indonesia kita sebut timah. Kemudian Sb dalam bahasa Indonesia kita sebut antimon. Kemudian W dalam bahasa Indonesia kita sebut wolfram. Kemudian Au dalam bahasa Indonesia kita sebut emas. Hg dalam bahasa Indonesia kita sebut raksa. Dan Pb yang dalam bahasa Indonesia kita sebut timbal. Sehingga perbedaan antara nama dengan lambang unsur tidak hanya untuk bahasa Inggris, namun untuk bahasa-bahasa lain, contohnya tadi dalam bahasa Indonesia. That's all from this video. Thank you for your attention. See you next time in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.